Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pengajian pada siang hari ini yakni ngaji tafsir Al-Quran tematik. Adapun tema pembahasan pada siang hari ini akan membahas mengenai bumi dalam Al-Quran bagian ke-6. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang ingin bertanya seputar tema maupun di luar tema, bisa bertanya kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu marilah kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah ala hadiniya Al-Fatihah. Baiklah, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri pesantren tahfidz MAJT Basnas, para pendengar setia Radio Dais, pemirsa MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kesehatan, panjang umur, rezeki yang banyak dan barokah. Amin Allahumma. Kita masih akan membahas yaitu bumi di dalam Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu mengapa kita perlu menjaga bumi, mengapa kita perlu memelihara bumi. Alasan yang paling utama karena bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik zat yang maha agung, milik zat yang maha kuasa, milik zat yang maha kaya raya, milik zat yang maha indah, dan seterusnya dan seterusnya. Ibaratnya adalah ketika kita dititipi sesuatu, yang sesuatu itu adalah milik orang besar. Taruhlah misalnya sepeda motor atau mobil gitu ya, milik dari orang besar, kita disuruh merawat, kita disuruh menjaga dan seterusnya. Maka kita akan menjaganya dengan penuh kehati-hatian,
kita akan merawatnya dengan sangat-sangat baik. Kenapa demikian? Karena pemiliknya itu adalah orang besar yang bisa melakukan apapun terhadap kita. Nah, demikian juga dengan bumi. Bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, milik Zat yang maha perkasa, yang mana sudah ditegaskan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya suara yang kita dengar, barang yang kita lihat, sesuatu yang kita angan-angankan, sesuatu yang kita pikirkan, itu kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi perbuatan kita, apalagi perbuatan kita. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap awak-awakan, setiap individu terhadap semua yang dia lakukan, ya, itu akan tergadaikan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi apapun yang kita lakukan terhadap bumi, ibarat orang yang dititipi mobil, kemudian kita mencoret dengan satu coretan pensil kecil misalnya, coretan kecil dengan pensil misalnya, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh bos si pemilik mobil itu. Demikian juga semua yang kita lakukan terhadap bumi, kita menebang hutan, kita menanamnya dengan tanaman yang tidak sesuai, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nek cara wong Jawa niku cara wong Jawa, cara kiai-kiai itu kalau membangun rumah itu diselamati sih, selamati sih, selamati. Neng kene ana penunggune apa ora? Ya meskipun sakjane ya, sakjane simbah-simbah kita, simbah-simbah kita atau kiai-kiai kita itu sebetulnya ya tahu, sebetulnya ya tahu bahwa setiap jengkal tanah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dalam pengertian bahwa di situ ada penunggunya yang berupa jin, yang berupa makhluk halus, enggak, tidak semacam itu. Itu hanya dalam rangka supaya orang itu, ya, supaya wong iku wedi tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan nginjak-nginjak tanah, tidak sembarangan mendirikan bangunan. Nek dikandani itu dilarang di dalam Al-Qur'an misalnya, ya, dilarang di dalam Al-Qur'an. Ini tersebut di dalam Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Ora paham wong Jawa, mboten paham. Sehingga apa? Boro-boro mereka itu takut. Ngerti maksudnya mboten. Oleh karena itu para ulama kita, para kiai kita dalam rangka supaya orang-orang itu takut tidak sembarangan membangun bangunan di suatu tempat, ya, maka
diberi semacam mitos semacam itu ya, macam itu. Tapi pada intinya adalah bahwa setiap jengkal tanah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat-sangat indah. Tentang penciptaan bumi, Al-Quran itu menyebut ada kalanya dengan kata khalaqa, ada kalanya yaitu dengan kata fatara, ada kalanya yaitu dengan kata badi' atau bada'a. Dan ini ada rahasianya, Misalnya di dalam surah Al-Ankabut ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa'anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan? Di sini Al-Quran menyebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi atau Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bahasa Indonesia bodoh, mencipta. Ini menggunakan kata khalaqa. Mungkin mencipta. Kalau membuat itu ja'ala. Khalaqa. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah khalaqa as-samawati wal ard. Kalau khalaqa itu adalah penciptaan, ya, penciptaan yang belum ada contohnya. Beda dengan ja'ala, itu sudah ada contohnya. Demikian juga kata di dalam surah Al-An'am ayat 14. Qul aghairallahi attakhidhu waliya fatiris samawati wal ard. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah selain Allah pencipta langit dan bumi? Nah, kalau fatara itu lebih mendasar. Maksudnya apa? Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh, tanpa ada bahan sebelumnya. Nah, ini kalau kita melihat sejarah bumi atau sejarah alam semesta, ya. Itu kalau kita merujuk ke sebuah hadis yang biasa dipegang oleh kaum sufi, ya, yaitu disebutkan kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa fa bi 'arafuni. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin untuk dikenal, maka aku ciptakan makhluk fabi arafuni, maka melalui aku mereka bisa mengenalku. Artinya apa? Artinya adalah bahwa terjadinya langit dan bumi itu
belum pernah ada contoh sebelumnya. Belum pernah ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak mencontoh di sana ada Tuhan lain. Di sana ada Tuhan lain yang sudah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah mencontoh, itu sama sekali tidak. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah adalah fatiris samawati wal ard, Allah adalah pencipta langit dan bumi, ini menunjukkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan bumi itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari bumi itu dari sesuatu yang tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengadaan bumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari yang tiada itu disebut dengan fatirus samawati wal ard. Nah, kemudian dalam sejarah bumi lagi, sebelum bumi seperti sekarang ini, itu wujudnya itu adalah masih seperti nebula, masih seperti asap tebal, masih seperti dukhon, yang berlari ke sana kemari. Kemudian atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, asap yang tebal itu kemudian membeku menjadi planet seperti bumi. Nah, dari asap tebal kemudian menjadi sesuatu yang membeku, yang mengeras seperti benda padat. Itulah yang disebut dengan khalaqa. Disebut dengan khalaqa. Dari sini kita bisa mengetahui ya. Jadi proses pembuatan bumi itu adalah sedemikian indah, sedemikian hebat, yang memang dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prosesnya itu panjang sekali. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan awal, mengapa kita perlu menjaga bumi? Itu karena bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat-sangat serius, dengan sangat-sangat detail, dan dengan sangat-sangat teliti. Bayangkan ada anak kecil, anak TK atau anak SD ya, disuruh membuat prakarya oleh guru nih, yes. Tekan ngomah, dene ngumpul ke bahan saka kertas, mari ngono ana lem, mari ngono ana bambu sing diiris-iris belah-belah ya. Terus ana pewarna dan sebagainya. Yes. Wis jadi si anak kecil itu membuat prakarya itu sudah sedemikian rekoso. Ya toh? Yes. Lah kok mari ngono, Kang Mas sing jenenge Labib, ya toh. Dolanan apa iki? Disek. Diwes-wes karo kangane sing jenenge Labib. Iku kira-kira piye? Ya nuwesune kaya apa ya? Pasti akan marah. Lah wong sing jenenge barang gawene wangel, rekoso dan sebagainya. Lah kok ujug-ujug mung didak-edak diwes-wes karo Kang Mas sing jenenge Labib ya nesu. Nah demikian juga
Bumi itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian indah. Coba bandingkan dengan planet Mars. Yang katanya Elon Musk pengen urip di sana. Ya. Yang orang-orang Amerika urip di sana tapi ora iso wae. Bumi itu dibuat dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan planet Mars. Bandingkan dengan planet Jupiter, bandingkan dengan planet-planet lain yang ada di atas sana. Yang ada di atas sana. Maka bumi itu sangat indah. Maka pertanyaan nih, masa iya awakmu tego? Sesuatu yang indah dan dibuat dengan indah oleh yang maha indah. Loh kok kamu coret-coret, kamu injak-injak dengan sakarepmu. Awake dhewe nandur jagung disirami. Disirami wis tukul. Mari ngono sapa iku alwi dolanan layangan terus ngedak-ngedak jagung. Ya nesu lho ya. Bocah dolanan layangan ra genah kene sabete. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu menjaga bumi? Karena kita itu adalah satu-satunya makhluk yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di bumi. Jadi gambarannya selain alam surga, selain alam nirwana ya, selain alam surga, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih nyaman selain bumi. Kejaba swarga ya, kejaba swarga. Ora ana panggonan sing luwih nyaman, panggonan sing luwih indah kecuali bumi. Yes. Jadi di antara sekian triliun planet iku sing paling indah, sing paling nyaman iku mung bumi. Nah, negara bumi yang sedemikian indah itu hanya diberikan kepada manusia sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu ya raja, pengelola, pemimpin, penguasa bumi. Kita tahu ya, kita tahu. Sing jenenge penghuni bumi, wah, macam-macam. Ono kewan, ono sapi, ono semut, ono banteng, ono tumbuh-tumbuhan, ono gendruwo, ono jin, ono iprit, semuanya itu menghuni di bumi. Rajane bumi iku menungso. Rajanya bumi adalah manusia. Kita bisa melihatlah bagaimana Nabi Sulaiman, nah sebagai bentuk ya, Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan bangsa jin, bangsa iprit, bangsa hewan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kenapa demikian? Ya karena Nabi Sulaiman, para nabi, bahkan kita semua itu adalah khalifah di bumi. Khalifah di bumi. Dengan kata lain, kita itu adalah makhluk yang diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu, diberi kepercayaan.
Lah nek pancene carane pamane wedhus. Wedhus sak karepe dhewe, ya toh. Sak karepe dhewe mangan tanduran, mangan apa ya ora apa-apa jenenge wedhus. Masa awakmu pengen padha karo wedhus. Jadi apa jenenge memanfaatkan tumbuh-tumbuhan tidak semestinya. Ora. Ya nek sing jenenge jin dan sebagainya bikin kotoran dan sebagainya, bikin kisruh yang jenenge wae jin. Tapi kita itu adalah pengelola, orang yang makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai, mengelola dan merawat bumi. Ini gembala apa jenis? Penggembala. Gembala. Ya. Ning Padang Ilalang. Ning Padang Ilalang. Tugas dari penggembala, tugas dari gembala itu adalah bagaimana supaya wedhus-wedhus itu makan dengan semestinya, tapi tidak sampai merusak. Tidak sampai merusak. Nek pamane iku ana batese bahwa wedhus-wedhus kita itu di satu petak, sementara di petak yang lain itu sudah milik orang lain. Ya bagaimana caranya supaya wedhus-wedhus kita itu tidak jarah ke wilayah orang lain? Pertanyaannya, kalau kita itu adalah pengelola, mosok iyo sing jenenge penggembala, kok ya kelakuane padha karo wedhus, ngrusak tanamane wong, merusak yang tidak miliknya. Jadi kenapa kita harus menjaga bumi? Karena kita sudah diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kalau kalian tahu nahwu ya, kata ja'ilun pakai isim fa'il. Ini menunjukkan istiqbal, bahwa yang menjadi khalifah itu bukan hanya Nabi Adam, tidak. Setelah Nabi Adam wafat atau ketika Nabi Adam sudah diangkat menjadi khalifah, Allah akan mengangkat anak turun Nabi Adam dan seterusnya menjadi khalifah. Dengan kata lain, bahwa pentahbisan manusia menjadi khalifah itu akan berlangsung terus menerus. Dan itu dibuktikan. Sejenis menungso akhirnya mempunyai kemampuan yaitu menanam. Sejenis menungso mempunyai kemampuan yaitu bercocok tanam. Sing jenenge menungso mempunyai kemampuan beternak. Sing jenenge menungso mempunyai kemampuan yaitu membuat rumah. Sing jenenge menungso mempunyai kemampuan yaitu mengolah hasil tambang dan seterusnya. Ketika malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Karena apa? Karena sebelum Nabi Adam turun ke bumi, bumi sudah dihuni oleh makhluk-makhluk. Ono dinosaurus, ono gajah, ono
bangsa makhluk halus dan sebagainya, yang mereka itu justru melakukan kerusakan. Nah, tugasnya Nabi Adam dan anak keturunannya yaitu para manusia itu adalah supaya bagaimana bumi itu tidak rusak. Akhirnya apa? Akhirnya bumi di satu sisi itu bisa menjadi indah, bisa menjadi sangat indah. Pantai menjadi bersih. Coba kalau tidak dikelola, maka pantai-pantai akan tumbuh ilalang, padang ilalang. Segenap lapisan bumi yang ada itu hanya hutan, rawa-rawa yang tidak terurus dan sebagainya. Kita bisa melihat daerah yang tidak pernah dijamah oleh manusia, ya, masih asli, ya, yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Di satu sisi dia masih asli, akan tetapi keindahannya tidak artistik. Ya, jenenge asli, tapi keasliannya itu tidak artistik. Tapi begitu mendapatkan sentuhan manusia, ya, misalnya padang ilalang, kemudian dipangkasi, dirapikan dan sebagainya, semakin indah. Hanya saja kadang sing jenenge menungso itu tidak mau berhenti di situ. Dia mempunyai jiwa kreativitas, dia mempunyai jiwa inovasi, akan tetapi bakat tersebut itu dilakukan atau digunakan kebablasan. Akhirnya piye? Akhirnya ya tambah rusak. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh manusia itu adalah bumi jangan kamu biarkan, harus kamu kelola, harus kamu olah. Akan tetapi di dalam kamu mengelola, di dalam kamu mengolah, jangan kebablasan. Jadi ini cara Arabnya adalah la ifroto wa la tafrito. La tafrito wa la ifroto. Orang mau meneng tok, tapi juga aja kebablasan. Itu jenis khalifah. Makanya itu di dalam surat Shad, di dalam surat Shad ayat 26, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak. Ini sama. Tugas dari khalifah, ya, tugas dari khalifah kepada menungso yang meniku. Sing jenenge menungso iku aja dibiarkan diumbar melakukan apapun terserah mereka, tapi juga jangan dikebiri, jangan dibatas-batasi. Biarkan dia berkreasi, akan tetapi ketika salah harus dihukum, ketika melakukan kebaikan harus diberi apresiasi. Itu sama. Demikian juga terhadap bumi. Terhadap bumi kita itu harus adil,
bumi jangan dibiarkan perawan, tapi di dalam pengelolaannya jangan diperkosa. Ojo kebablasan. Ini bodoh. Jadi gambaran tentang khalifah itu adalah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Oh, Nabi Daud itu contoh khalifah yang ideal. Sudah saya sampaikan ya? Sudah pernah saya sampaikan. Nek wong biasa, wong awam itu ya, apa yang orang awam lakukan terhadap lingkungan? Orang awam melakukan apa terhadap lingkungan? Yaitu ya wong Arab yes, apa itu jenenge ana pohon jati digawe omah, ana bayem disirami di maem, ana tanaman-tanaman ya disiangi, dibabati supaya enak. Ini wong awam biasa. Tapi nih tingkatan lebih tinggi daripada orang awam itu, dia mencabut satu pohon, dia menanam satu pohon. Jadi melestarikan. Nek Nabi Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam tidak hanya sekedar itu. Nabi Daud alaihissalam adalah mengajak pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan bertasbih kepada Allah Subhanahu lebih tinggi. Yaitu khalifah. Jadi gambarannya kita itu menjadi khalifah fil ard, sebagai khalifah di bumi. Itu kayak Nabi Daud. Demikian juga di Nabi Muhammad SAW. Jadi bumi, tumbuh-tumbuhan itu diajak bertasbih kepada Allah. Nabi Muhammad juga. Korma diajak bertasbih oleh Gusti Kanjeng Nabi. Awan itu, Mego, tahu ya? Ketika beliau pergi kemana, gitu kan? Ketika beliau pergi kemana? Yang beliau itu tidak hanya, wahai para sahabatku, marilah kita bertasbih, tidak. Tapi yang diajak bertasbih itu adalah awan-awan yang ada di sana. Nabi Sulaiman, yang diajak bertasbih siapa? Bukan hanya rakyat menungso atau wadya bolone, enggak. Tapi angin juga diajak bertasbih oleh Nabi Sulaiman. Mana nek kamu misalnya ya, si Arsyad ya, di majelis sholawat, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita bertasbih, kita istighfar, baca sholawat. Kalah. Nabi Sulaiman, bapak-bapak, ibu-ibu, jin-jin dan genderuwo-genderuwo, angin-angin, bukan angin-angin, wahai para angin, wahai para burung-burung, wahai para rumput-rumput, wahai para tumbuhan-tumbuhan, mari kita bersolawat. Sampai segitu. Nabi Muhammad juga demikian. Jadi yang diajak bertasbih oleh Gusti Kanjeng Nabi, oleh Nabi Daud, oleh Nabi Sulaiman, itu bukan hanya manusia. Nah, ini adalah gambaran kalau orang itu melaksanakan tugasnya sebagai khalifah. Jadi menjaga bumi, kalau menurut apa? PBB sing bagian ngono iki apa? UNESCO apa? Kok FAO? Apa? PBB sing bagian lingkungan itu apa? Ini kesehatan kan WHO, ya toh? Nek kebudayaan UNESCO, ini kayak ngono iki apa? Jadi bukan hanya melestarikan alam ya. Melestarikan alam ini tidak hanya sekedar reboisasi, eko apa itulah.
kegiatan menanam, iku wis kalah. Melestarikan alam dalam konteks sebagai khalifah di bumi. Yang kita contoh itu adalah Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu bagaimana bentuknya? Mengajak serta alam semesta untuk bertasbih. Itu benar-benar khalifah. Nemong isane mau reboisasi itu ya wes paling ya camat lah, camat. Nah, tingkatannya khalifah itu tidak hanya sekedar reboisasi, tapi sudah pada tingkat yaitu apa? Mengajak serta alam semesta untuk bertasbih. Dan itu bisa. Dawai Gusti Kanjeng Nabi, man ata'a Allah ata'ahu kullu syai'. Sing sapa wong taat marang Gusti Allah, maka segala sesuatu akan taat kepadanya. Yes. Coba tanamkan jiwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan bisa menyuruh angin, aku kepanasan, berembuslah, manut. Ngono wis tingkatane kaya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Hei, mejo-mejo, bergeraklah kamu, bergerak, manut. Karena apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor telu yaitu larangan tegas berbuat kerusakan di bumi. Kenapa kita harus menjaga bumi? Karena memang ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis wakeh iku ayate ya. Wakeh ayate. Dan sing nomor 4, kenapa kita harus menjaga bumi? Karena bumi adalah bagian dari diri manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj disebutkan, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu dari tanah. Nabi Adam dicipta dari tanah secara langsung. Iku artinya apa? Ya iku artinya tanah itu adalah nenek moyang kita. Bumi adalah nenek moyang kita. Nah, anak turun Nabi Adam itu juga diciptakan dari tanah. Diciptakan dari tanah tapi tidak secara langsung. Bapakmu ya mangan klopo sekondi, klopo saka tanah. Mangan apa iku jenenge pari, mangan beras, mangan sego saka apa? Saka beras. Beras saka apa? Saka pari. Pari sekondi, saka tanah. Wah, habis saka tanah. Jadi diri kita itu adalah tanah itu sendiri. Dengan demikian kalau kita itu menganiaya bumi, menganiaya tanah, itu sebetulnya kita itu adalah menganiaya diri sendiri. Atau dengan kata lain yaitu menganiaya yaitu sedulure awake dhewe. Bahkan di dalam surah Toha disebutkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itulah kami menciptakanmu, kepadanya lah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Nah, jadi para hadirin sekalian, alasan mengapa kita harus menjaga bumi itu yang pertama,
Karena bumi itu digawe karo Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan sangat indah, melalui proses yang indah oleh zat yang maha indah. Dan yang kedua, karena kita itu sudah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengkhalifah di bumi, satu-satunya makhluk. Malaikat wae ora. Nomor telu, karena memang sudah ada tegas larangan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan kerusakan di bumi. Dan yang nomor papat, karena bumi itu adalah sejatinya adalah diri kita. Diri kita. Baik, Pak hadirin sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA atas pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri tentunya yang ingin bertanya seputar tema ataupun di luar tema. Masih dalam pembahasan mengenai bumi dalam Al-Quran. Monggo dari mas-mas santri MAJT Basnas ada yang ingin ditanyakan. Mas Alwi, Mas Farhan, Mas Hafid, Mas Ibrahim, ada dari jemaah, ada dari penanya Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yai Saifuddin. Perkenalkan saya Joko. Izin bertanya. Setelah saya mendengarkan penjelasan mengenai bumi dalam Al-Quran, dijelaskan bahwasanya banyak sekali manusia dan juga Al-Quran menjelaskan mengenai kerusakan terhadap bumi. Nah, lantas sampai saat ini kenapa manusia khususnya umat muslim yang sudah mengetahui firman Allah tentang kerusakan bumi dan lain sebagainya masih saja untuk melakukan perbuatan tersebut demi keuntungan pribadi? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kenapa masih ada orang yang melakukan kerusakan di bumi, khususnya adalah orang muslim, padahal dia tahu bagaimana Al-Quran memerintahkan supaya kita menjaga di bumi. Ya karena memang gitulah sing jenenge manusia itu kadangkala adalah mengikuti hawa nafsu, kadangkala dia itu mengikuti kebenaran, karena dalam proses kehidupan ya, dalam proses kehidupan manusia itu ya ada kalanya berbuat yang tidak benar, ada kalanya dia itu mengikuti ajaran Al-Quran ya. Dan itu sudah dijelaskan ya, bahwa orang terhadap ajaran itu kan ada tiga ya, ada tiga. Faminhum zalimun li nafsih. Yang pertama itu adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Yang kedua adalah faminhum muqtasid. Di antara mereka itu ada orang yang ya sedang-sedang sajalah, ya kadang baik, kadang buruk. Dan di antara mereka adalah faminhum sabiqun bil khairati bi'izni rabbih. Di antara mereka itu adalah orang yang teguh, orang yang konsisten di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya memang itu sudah watak dari manusia ya. Jadi jari jemari itu ono sing jentik, ono sing jari manis, ono sing dhuwur, ono sing pendek dan sebagainya. Ya, memang gitu. Tapi yang penting itu adalah bagaimana supaya mereka itu sadar
Bagaimana mereka supaya sadar? Yaitu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam tastati' fa bilisani wa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau kita melihat kemungkaran, ya, maka kita harus bisa merubah. Sing jenenge penguasa, dia harus membuat peraturan-peraturan, jangan hanya diam. Harus membuat peraturan, harus membuat kebijakan supaya bumi itu bisa dijaga dengan baik. Orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menasihati, maka dia harus menasihati dengan lesan, dengan tulisan, dengan aspirasi, dengan apapun, dengan media apapun, supaya kemungkaran itu tidak dilakukan terus-menerus. Kalau kita tidak punya itu semua, fabi qalbihi, maka kita harus merubah dengan hati kita. Maksudnya apa? Kita mulai dengan diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ya wis, wong kono berbuat kerusakan, ya wis, aku tak menjaga, melestarikan dan mengelola bumi. Baik, saya kira itu ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, pengajian pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'alullahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najat. Jazakumullahu khair wa akhiru kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.